Selamat datang di mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Geografi. Dalam mata kuliah ini, kita akan mengkaji secara mendalam bagaimana proses evaluasi dijalankan dalam konteks pembelajaran geografi. Mulai dari konsep dasar evaluasi, sistem penilaian, alat ukur, hingga bagaimana kita menganalisis dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi pembelajaran mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran untuk perbaikan. Sistem penilaian dalam pembelajaran geografi mencakup tes tertulis, observasi lapangan, presentasi, dan proyek. Alat ukur yang digunakan harus valid dan reliable untuk memastikan hasil penilaian akurat dan relevan. Penilaian dalam pembelajaran geografi mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil evaluasi dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan efektivitas pembelajaran. Tindak lanjut dari analisis ini meliputi perbaikan kurikulum, metode pengajaran, dan sumber belajar. Evaluasi berkelanjutan membantu memastikan kualitas pembelajaran geografi yang optimal. Kegiatan pembelajaran akan berlangsung selama 16 minggu dan melibatkan ceramah, diskusi, praktik, dan proyek berbasis penyusunan instrumen penilaian. Model yang digunakan adalah project-based learning dan case-based learning. Referensi utama antara lain buku karya Anas Sudijono, Nana Sudjana, dan Gronlund, serta jurnal-jurnal pendidikan dan geografi terkini. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik penting dalam evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian portofolio dengan pendekatan yang menekankan proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Apa itu penilaian portofolio? Penilaian ini adalah metode yang menggunakan kumpulan bukti hasil kerja siswa secara sistematis untuk memantau perkembangan belajar mereka. Bukan hanya untuk nilai, tapi juga sebagai cerminan kompetensi dan pemahaman. Portofolio punya dua peran utama, formatis. Formatis untuk memantau dan merefleksikan proses belajar. Sumatif untuk menilai hasil akhir dan memberi laporan lengkap kepada orang tua. Ada beberapa jenis portofolio loh. Pertama, portofolio ideal, di mana portofolio ideal ini adalah karya terbaik untuk menunjukkan potensi. Kedua, showcase portfolio. Showcase portfolio adalah hasil pilihan unggulan. Ketiga, documentary portfolio, dokumentasi lengkap termasuk keberhasilan dan kegagalan. Keempat, working portfolio, yaitu sebagai alat refleksi dan diagnostik. Dan classroom portfolio yang merupakan fokus pada proses belajar siswa di kelas. Apa saja komponennya? Isi yang relevan, refleksi dan jurnal siswa, umpan balik dari guru, catatan dan penilaian diri, dan keterlibatan teman sebaya dan orang tua. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan karya, mengevaluasi, memberi umpan balik, merefleksi, hingga mengomunikasikan hasilnya. Teknologi bisa sangat membantu dalam membuat portofolio digital yang menarik dan mudah diakses. Tentu, ada kelebihan dan tantangan. Memacu tanggung jawab, kreativitas, dan refleksi. Tapi juga menantang secara waktu, subjektivitas, dan teknis. Penilaian portofolio menggunakan rubrik. Aspek yang dinilai meliputi kelengkapan, relevansi, kreativitas, refleksi, dan estetika. Pada akhirnya, penilaian portofolio bukan hanya soal nilai, tapi tentang proses tumbuh dan berkembangnya peserta didik secara aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam belajarnya. Terima kasih telah menyimak. Jadikan portofolio sebagai jembatan menuju pembelajaran yang lebih personal, reflektif, dan bermakna.